Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayatullah dengan NIM 21010075. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul casing. Definisi casing itu sendiri adalah suatu pipa baja yang cukup kuat untuk melindungi sumur, baik selama proses maupun produksi. Macam-macam casing. Yang pertama merupakan casing konduktor. Merupakan rangkaian casing yang pertama. Konduktor casing ini ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara menumbukannya dengan menggunakan diesel hammer. Kedalaman konduktor pipe ini berkisar antara 10 feet sampai 300 feet tergantung dari kondisi lokasi yang akan dibor. Ukuran diameter konduktor pipe biasanya antara 16 inci sampai dengan 36 inci. Fungsi dari konduktor pipe merupakan menampung drilling fluid mud agar sirkulasi bisa dilakukan. 2. Mencegah memperbesarnya lubang pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid, gampang rubuh. Yang kedua merupakan surface casing. Ialah casing yang dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui konduktor pipe. Kedalaman dari surface casing ini akan sangat tergantung dari kedalaman formasi yang solid. Biasanya surface casing ini memiliki ukuran diameter antara 6 sampai 5 per 8 inci sampai dengan 20 inci karena temperatur, tekanan dan fluida yang korosi cenderung meningkatkan sejalan dengan kedalaman lubang bor. Fungsi dari surface casing adalah sebagai berikut: melindungi formasi dari lapisan air bersih, menutup unconsolidating dead formasi dan zona-zona loss sirkulasi, yang menyediakan tempat untuk pemasangan BOP, melindungi menjaga void section pada sumur berarah, menyediakan tempat untuk melakukan lack of test. Yang ketiga merupakan casing intermediate casing. Ialah casing yang dipasang setelah surface casing yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah yang akan timbul dengan formasi selama pekerjaan pemboran. Biasanya intermediate casing ini berukuran diameter antara lain 9,5 per 8 inci sampai dengan 13,5 per inci. Fungsi dari intermediate casing ini menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran seperti gas zona loss circulation dan lain-lain. Yang keempat merupakan liner. Liner ialah merupakan rangkaian casing produksi yang dipasang dalam lubang sumur tetapi tidak sampai ke permukaan. Digunakan untuk mengurangi biaya casing dan biasanya untuk running casing. Jika liner ini harus disambungkan sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing lainnya, maka rangkaian casing ini disebut dengan T-backstring. Ini selanjutnya merupakan beban dari casing. Yang pertama ada beban burst, tekanan dalam, tekanan lebih dari tekanan luar. Merupakan tekanan burst gaya yang disebabkan oleh fluida yang berada dalam casing, di mana gaya tersebut memberikan tekanan kepada dinding casing. Selanjutnya ada beban collapse, gaya yang disebabkan oleh formasi yang memberikan tekanan kepada dinding casing. Selanjutnya ada beban tension.
Beban tension merupakan gaya pada beban tension diakibatkan oleh beban pompa berat casing itu sendiri dan gaya yang terjadi pada saat penyemanan. Jenis-jenis sambungan casing. Yang pertama ada rod thread and coupling, digunakan untuk menggabungkan dua ujung saluran kaku berulir atau saluran IMC menjadi satu. Yang kedua merupakan buttress thread and coupling, digunakan untuk tension load yang lebih besar atau untuk rangkaian selubung atau casing yang panjang. Yang ketiga merupakan extreme length casing. Sambungan ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Bentuk thread atau ulir berbentuk trapezium atau square dan membentuk 5 ulir per in. Extreme length casing yang disebut di atas merupakan ketahanan yang besar terhadap kebocoran. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.